Sebelum lanjut, gue pengen kalian like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian agar lebih banyak orang yang teredukasi. Mungkin banyak dari kalian masih belum mengetahui apa itu skandal iman. Skandal iman sendiri adalah fenomena yang menggambarkan kesenjangan antara keimanan dan tindakan, di mana seseorang atau kelompok yang dianggap taat beragama justru berperilaku bertentangan dengan nilai-nilai agama. Mereka yang mengaku taat malah melanggar ajaran yang mereka anut dan ikuti. Di Indonesia, agama memainkan peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Hampir semua aspek kehidupan diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan, mulai dari pendidikan, hukum, hingga politik. Akan tetapi, ada satu fenomena menarik yang sering kali kita lihat. Mengapa di negara yang religius seperti Indonesia, kasus korupsi, intoleransi, dan ketidakadilan masih marak terjadi? Bukankah agama seharusnya membuat orang lebih bermoral? Ternyata fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara dengan tingkat religiusitas yang tinggi. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat yang tampak religius justru bisa menunjukkan perilaku yang jauh dari nilai-nilai moral. Di Indonesia, banyak orang diajarkan untuk menjalankan ritual agama sejak kecil, tetapi tidak benar-benar memahami makna moral di baliknya. Akibatnya, kepatuhan terhadap aturan agama seringkali lebih ditekankan dibandingkan nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu contohnya, ada orang yang rajin beribadah, tetapi masih melakukan tindakan tidak jujur dalam bisnis atau pekerjaannya. Ada juga yang selalu menuntut orang lain untuk berperilaku sesuai norma agama, tetapi tidak segan mencaci maki atau bahkan melakukan kekerasan terhadap mereka yang berbeda pandangan. Pernahkah kalian melihat seseorang yang merasa dirinya lebih religius, lalu menggunakan itu sebagai pembenaran untuk berperilaku buruk? Ini disebut moral licensing, sebuah fenomena psikologis di mana seseorang merasa telah cukup berbuat baik, sehingga ia merasa berhak melakukan hal yang tidak baik. Misalnya, seorang pejabat yang merasa sudah banyak menyumbang untuk pembangunan masjid atau pesantren, lalu ia merasa sah-sah saja mengambil sedikit uang rakyat untuk kepentingan pribadinya. Atau seseorang yang rajin beribadah, tetapi tetap melakukan praktik suap dan nepotisme karena merasa dirinya tetap orang baik. Di Indonesia, agama seringkali dijadikan identitas yang sangat kuat, bahkan lebih penting daripada kebangsaan. Hal ini bisa menyebabkan sikap fanatik, di mana seseorang menganggap dirinya dan kelompoknya yang paling benar, sementara yang berbeda dianggap sesat atau bahkan musuh. Sering kita lihat di mana kasus orang dengan mudah menghakimi orang lain hanya karena perbedaan pandangan atau keyakinan. Misalnya seseorang yang tidak mengenakan pakaian sesuai standar kelompok tertentu langsung dicap tidak bermoral. Padahal moralitas lebih dari sekedar cara berpakaian. Fanatisme juga menjadi alasan dibalik banyaknya kasus persekusi, ujaran kebencian, dan bahkan kekerasan atas nama agama. Salah satu alasan mengapa masyarakat religius bisa tampak tidak bermoral adalah karena agama sering digunakan sebagai alat politik. Banyak politisi yang menggunakan agama untuk menarik dukungan, tetapi sebenarnya hanya demi kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri. Kita sering melihat bagaimana setiap pemilu, isu agama dimainkan untuk memecah belah masyarakat. Mereka yang menggunakan agama sebagai alat politik seringkali tidak peduli dengan moral sejati. Yang penting adalah bagaimana mendapatkan kekuasaan. Dalam masyarakat Indonesia, banyak orang lebih takut terhadap apa kata orang lain daripada introspeksi moral yang sesungguhnya. Ini disebut budaya malu, di mana seseorang hanya menghindari tindakan buruk jika ada orang yang melihat atau jika ada ancaman hukuman sosial. Misalnya, seseorang tidak mau mencuri bukan karena sadar bahwa mencuri itu salah, tetapi karena takut ketahuan dan dipermalukan. Itulah sebabnya banyak orang tetap melakukan korupsi asalkan tidak ketahuan. Sebaliknya, dalam budaya bersalah, seseorang merasa tidak nyaman melakukan sesuatu yang salah meskipun tidak ada yang melihat, karena ia memiliki kesadaran moral dari dalam dirinya.
Menjadi religius bukan berarti otomatis menjadi bermoral. Agama seharusnya menjadi pedoman untuk membangun moralitas yang baik. Namun, jika hanya dipahami sebagai aturan tanpa makna, justru bisa menjadi bumerang. Di Indonesia, kita perlu lebih fokus pada bagaimana nilai-nilai agama bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang lebih benar, bukan hanya sebatas simbol atau alat untuk menghakimi orang lain. Sebab moralitas sejati bukan tentang seberapa sering kita beribadah, tetapi bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan kejujuran, keadilan, dan empati. Dan seperti biasa, terima kasih.